Tuhan Yesus Kristus, semoga bersama Bunda Maria kami selalu berjalan pada jalan keselamatan, dan kami selalu bersatu dengan Engkau sebagai penebus dan penyelamat kami. Saudara-saudariku, Bapak Mama, orang-orang muda yang tergabung dalam kongregasi KB HTM, para suster, rekan imam saudara kami Romosil, anak-anak yang juga sempat hadir dalam peran kudus ini, kita semua segenap anggota keluarga Allah Putra Putri Maria yang kami kasihi, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Iya, baik, terima kasih. Di masa pandemi ini, di era normalisasi baru kehidupan ini, terus lebih semangat lagi bersama Bunda Maria. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Iya, terima kasih. Suara kita sudah didengar oleh Bunda Maria sendiri dan juga oleh Tuhan sendiri sebagai penyelenggara kehidupan, bahwa dalam perjalanan hidup ini, dalam iman, kita akan senantiasa mendekatkan diri kita kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Setiap kita telah menjadi anggota dalam kelompok kongregasi Hati Bunda Tersuci Maria yang disingkat menjadi KB HTM. Dan hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-38. Dari segi perjalanan dan juga dari segi pertumbuhan, kita boleh dikatakan sudah dewasa dan sudah sungguh-sungguh mengakarkan hidup kita pada kuasa dan kehendak Tuhan. Saudara kita Romosil juga baru-baru merayakan ulang tahun ya. Romo ulang tahun keberapa baru-baru ini? 38 ya, sama dengan kongregasi kita. Kita beri aplaus dulu yang meriah. Lalu kemarin juga kita merayakan pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Dan kita juga merayakan ulang tahun dari kongregasi kita yang ke-38, dan sabda Tuhan yang kita dengarkan sungguh membawa kita untuk menyadari bahwa ketika kita menjadi anggota dari satu kelompok rohani, dari satu kongregasi, maka hidup kita juga selaras dengan sabda Tuhan. Kita semua sebagai anggota juga telah membaca apa yang tertulis dalam statuta dari kongregasi kita. Seperti kami para imam projo juga memiliki statuta. Para pegawai juga sebagai abdi negara memiliki aturan main supaya kita berjalan di dalam koridor yang baik untuk menuju kepada kebaikan. Demikian dalam kongregasi ini kita juga mengikuti segala aturan yang ada di dalamnya, sehingga bersama Bunda Maria kita selalu berjalan untuk jalan pada jalan keselamatan yang disiapkan Tuhan. Dan saya tidak bimbang dan ragu, karena hampir semua anggota kongregasi ini saya kenal dengan baik, dengan seluruh perjalanan hidup dan juga keluarga, rumah tangga kita masing-masing yang selalu berjalan dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kita telah membangun gereja kecil, yaitu rumah tangga kita masing-masing bersama Bunda Maria, berkanjang dalam doa dan dalam kebaikan. Sehingga semua yang menjadi anggota dari kongregasi ini, saya tahu baik, adalah orang-orang atau keluarga-keluarga yang memang selalu mengarahkan hidupnya kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Jadi melau Eropa titihoga sudah layak masuk dalam biara atau dalam kongregasi tertentu. Emil Marbenito, jadi di Eropa ini, kalau hidup rumah tangga ini sudah tidak ada ikatan lagi, tidak ada biaya hidup anak, kemudian lagi temangado kole baela valesida dan akronago anak bina tadi masuk kone kongregasi ya. Dan dalam kongregasi orang mengikuti betul untuk berjalan, untuk menerima rahmat keselamatan dalam Tuhan. Satu pengalaman kecil saya Bapak Ibu, ketika saya mengunjungi Pater Wasser satu kali, kebetulan ada satu Romo Hans dari Swiss. Pater Wasser itu Romo Ardi, Romo Hans. Lalu itu juga dia punya anak. Kata entah Pater mana anak yang kule Romo Hoha. Nah itu dia punya anak. Lalu gotaku deh atau tomahoga bas lain. Jadi dia menjadi pastor setelah istrinya meninggal.
Dan anak-anaknya juga mengizinkan untuk dia masuk dalam barisan imam projo di Swiss. Ngotraku de Pater Vaser, emece dite ho de sili pematang besili ho kue besili ngalor besili. Ete mako di perbatang kode misalnya Allah mai ko mical romo de pot manganak kan kole de. Emece kan lamai tembok ko blau kan kole ya. Tetapi ya lalu Pater Vaser gini, wah Romo Ardi di Swiss, ya ada banyak orang yang seperti ini. Ada juga ibu-ibu menggo gale pamblero naga jadi hiaga mongkis musimaiga masuk ke dalam biara. Dan mereka menjalankan kehidupan dengan sangat baik. Yang kona hobe dan pater itu manggarai ho habi haol. Menggo mata katronan de lili ompeng kole poli ho ya. Tidak ada berpikir tentang kehidupan rohani, tapi selalu berpikir tentang kawin mawin dalam kehidupan. Dan sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi tentang nyanyian pujian Maria. Dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Ini adalah Magnificat, nyanyian pujian Maria yang juga menjadi nyanyian pujian dari keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Saya dan Romo Sil, para suster, kita semua juga dalam kongregasi ini juga menjadi Magnificat dari kita semua. Supaya dalam keluarga dan rumah tangga kita, nama Tuhan dimuliakan dan jiwa kita juga selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak ini? Metekat setuju ngalir meseho bolongan seoleh itu kata mea setuju. Jadi kita mengikuti jejak dari Bunda Maria untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan kita dengar juga tadi bagaimana pergumulan seorang wanita dalam bacaan pertama dari kitab Wahyu. Pergumulan itu juga yang sedang kita alami dalam kehidupan kita di seluruh dunia ini dan juga di seluruh negara, yaitu berhadapan dengan wabah atau virus corona. Sehingga nekot pada Romo Ardi Labang Ho, semua orang ini hidup di bawah peraturan. Atau nebeo lebih ngeri kole ketat peraturan selama masa corona ho. Ainggo kole tak pada Romo, emesengin ke corona ho ngain kole COVID-19. Covid kuat kemangan cel di Romo. Tak teman tabapa. Corona itu ngonggo kole fite tu elitero. Ainggo perata so kole lite dion corona dion kole Covid ho. Di kole ke Bombay pun cara COVID-19 Covid kole tayo. Terus memang ata kampung dan teso Jumat me out me kantanalino ho. Jadi mereka mengira bahwa apa yang terjadi ini adalah dengan berbagai penderitaan yang harus dialami. Tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa dengan kita menjaga diri dengan tingkat kewaspadaan, kita juga selalu aman dalam lindungan Tuhan. Seperti yang juga selalu Romar disampaikan, kalau dibuat grafik Bapak Ibu, kita orang Manggarai Raya ini mati lebih banyak karena wabah-wabah lain. Kalau wabah DBD, disentri atau kolera, muntaber itu menelan banyak korban. Tetapi wabah corona ini karena semua orang menjaga diri dengan baik, mengikuti peraturan protap pemerintah, protokol kesehatan, maka amanlah kita dalam perlindungan Tuhan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi kalau kita tidak mengikuti peraturan juga, mungkin kita sudah bisa mendapatkan tularan dari wabah atau virus ini. Dengan menjaga diri dengan baik Bapak Ibu, kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Maka demikian pun juga kehidupan kita seluruhnya. Kalau kita juga mengikuti segala sesuatu dengan baik, terutama di dalam kelompok rohani KBHTM ini, maka kita juga menerima rahmat dan berkat Tuhan yang berlimpah. Kita akan mengalami pertukaran suci dalam hidup kita masing-masing. Segala doa-doa kita sungguh didengarkan Tuhan. Saya sendiri Bapak Ibu selalu bertumpu pada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sebagai seorang imam, selain merayakan perayaan kudus di altar, saya setiap hari juga setia mendoakan doa rosario. Bukan untuk mendapatkan apa-apa, tetapi lebih untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan bersama Bunda Maria. Dan saya juga tahu kita semua yang menjadi kelompok anggota
dari kongregasi KBHTM ini setia mendoakan doa rosario, dan kita juga telah menerima rahmat dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudariku, kita boleh melupakan seluruh dunia ini, tapi janganlah lupa untuk mendekatkan diri bersama Bunda Maria. Kita ingat baik, di tanah air Indonesia ini, kita orang Katolik diberi penghargaan karena mengikuti peraturan protap pemerintah dengan baik. Mengapa kita mengikuti semua itu? Supaya kita berjalan pada jalan keselamatan yang disiapkan Tuhan, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudari Bapak Ibu, mari ketika kita memasuki usia yang ke-38 dari kongregasi kita KBHTM ini, kita terus berbuat baik dan berkanjang dalam doa bersama Maria, Bunda Yesus, Bunda kita semua. Apa kata tegi dite olo merangan de Maria, de masekain, semua akan dikabulkan berdasarkan kehendak Tuhan. Memang pengabulan doa ini de masekain bukan berdasarkan keinginan kita manusia, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Karena itulah kita orang Manggarai, dari waktu ke waktu kita terus menyadari bahwa ketika hidup kita senantiasa dekat dengan Tuhan, maka kita akan selalu mengalami rahmat dan berkat Tuhan yang melimpah. Dan kita semua dalam kongregasi KBHTM ini, mari kita selalu mengarahkan hidup kita kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Demikian juga ada begitu banyak juga organisasi rohani, kelompok-kelompok doa yang ada di keuskupan kita, Keuskupan Ruteng ini. Ada Legio Maria, ada KTM, kemudian juga ada kelompok karismatik, dan juga ada berbagai kelompok-kelompok rohani lainnya. Yang sekarang yang sedang berkembang juga itu adalah kelompok pria bijaksana. Di kelompok pria bijaksana ini adalah bapak-bapak yang dipanggil juga untuk bersatu dalam satu kelompok doa untuk membaktikan hidup kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Ada juga himpunan wanita bijaksana untuk selalu bijaksana dalam kehidupan perkawinan, dalam keluarga dan rumah tangga. Karena itu, saudara-saudariku terkasih, semoga ketika kita merayakan ulang tahun yang ke-38 dari kongregasi kita ini, kita berdiri teguh bersama Bunda Maria, menjadi barisan terdepan untuk selalu melayani Tuhan dan melayani sesama dalam perjalanan hidup ini. Dalam kelompok kita ini, saya tahu ada banyak para pensiun, ya, para pensiun yang telah purna bakti. Kita sudah purna bakti, maka waktu dan hidup kita lebih banyak kita arahkan kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Di samping menimbang anak cucu kita, kita juga selalu berada bersama Tuhan. Kita mendoakan seluruh dunia, seluruh alam raya ciptaan Tuhan ini untuk selalu aman tentram, luput dari wabah virus corona ini, dan juga kita semua selalu bersama Bunda Maria menerima rahmat dan berkat Tuhan yang berlimpah. Untuk itu, di akhir dari renungan ini, kita tidak bertanya sudah berapa umur kita dalam perjalanan hidup masing-masing atau dalam kongregasi ini, tapi yang selalu kita tanyakan, sudah sejauh mana saya berbuat baik dalam kehidupan ini. Itu tameset, ya. Memasuki masa pensiun juga kita bertanya, sudah sejauh mana saya berbuat baik untuk bangsa dan negara, untuk daerah tercinta ini. Sebagai pastor, kami juga selalu bertanya diri, khususnya saya Romo Ardi, Romo Silju selalu bertanya, sebagai seorang pastor, sudah sejauh mana saya berbuat baik dalam kehidupan ini. Sebagai suster juga perlu bertanya diri, sudah sejauh mana saya berbuat baik juga dalam kehidupan membiara. Sebagai orang muda, Jandru, Lon, dan juga kawan-kawan harus selalu bertanya, sudah sejauh mana berbuat baik dalam hidup ini. Neka kaya rahatam pemamanela homo sidapur demeu, nget sereng kamu terus kosilio. Jadi harus lebih berpikir sejauh mana kita berbuat baik dalam hidup ini. Orang sering kali bertanya, berapa sudah kau punya umur? Itu kalau orang Eropa mereka tidak mau ditanya seperti itu. Itu metode Manggarai Horawan perasaan kalau tanya umur. Tapi
Tapi harus ditanya, sudah sejauh mana engkau berbuat baik dalam kehidupan? Demikian kita semua sebagai satu anggota kongregasi KBHTM, mari kita selalu bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana saya berbuat baik? Saya melayani dalam kehidupan saya di dalam kongregasi KBHTM ini. Dengan demikian, sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi dan juga seluruh perjalanan hidup kita menjadi pujian, persembahan untuk kemuliaan Tuhan bersama Bunda Maria. Kita akan selalu diberkati Tuhan malam hari ini, esok selalu, sepanjang segala masa. Amin. Semoga. Mari kita bangkit berdiri.